Oke, shalom semuanya. Udah lama banget gue nggak ngisi di YouTube gue sendiri. Dan hari ini gue pengen ngomongin tentang mendengar suara Tuhan. Nah, gue pengen kita membaca dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, dari kitab Kejadian pasal pertama, Tuhan itu berbicara. Ya, setiap kali Tuhan berbicara, sesuatu terjadi. Dia berkata, "Jadilah terang," maka terang itu jadi. Jadi setiap apa yang Tuhan katakan, ada sesuatu yang terjadi. Ya. Dan Tuhan terus berbicara sampai alam semesta kita ini penuh dengan kehidupan, gitu ya. Penuh dengan keteraturan ketika Tuhan berbicara. Lalu Tuhan memanggil orang-orang dari bangsa-bangsa untuk menyatakan maksud dan tujuannya. Tuhan memanggil Abraham, Musa untuk menyatakan maksud dan tujuannya Tuhan untuk kehidupan manusia. Lalu Tuhan juga menyuruh para nabi atau mengutus para nabi untuk menjadi wakil Tuhan bagi umatnya. Jadi di sini sudah jelas bahwa Tuhan ingin berkomunikasi dengan umatnya. Ya. Lalu ketika Tuhan mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Yesus, anaknya ini disebut firman, gitu ya. Tuhan Yesus disebut firman. Ya, berarti sudah jelas bahwa kita melayani Tuhan yang tidak diam. Kita melayani Tuhan yang vokal, bukan Tuhan yang diam. Kita melayani Tuhan yang hidup. Ya, memang sih eh, tidak banyak orang yang bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Tetapi orang-orang mengakui bahwa Alkitab adalah suaranya Tuhan. Orang-orang mengakui Alkitab adalah firman Tuhan, suara Tuhan. Tetapi orang-orang jarang bisa mendengarkan suara Tuhan secara langsung. Ya. Nah, saya mau katakan di sini bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Langkah pertama untuk kita mendengarkan suara Tuhan adalah kita harus mengakui bahwa Tuhan itu masih berbicara dengan kita. Kita harus mengakui bahwa Tuhan itu masih berbicara dengan kita. Ya. Jadi ketika kita mengakui bahwa Tuhan masih berbicara sampai hari ini, kita bisa mendengarkan suaranya. Gitu ya. Nah, kita harus punya ekspektasi yang tinggi. Ya, sorry ada motor. Kita mesti punya ekspektasi yang tinggi kepada Tuhan. Kita mesti punya ekspektasi yang tinggi bahwa kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita tidak berekspektasi mendengarkan suara Tuhan, kita tidak akan berusaha untuk mendengarkan suaranya. Ketika kita berharap, berekspektasi kita bisa mendengarkan suara Tuhan, kita akan terus berusaha untuk mendengarkan suara Tuhan. Tapi ketika kita sudah memiliki ekspektasi yang rendah, ya kita akan mengendurkan usaha kita untuk mendengarkan suaranya. Kenapa? Karena kita sudah tidak berharap untuk mendengarkan suaranya. Gitu ya. Yang penting adalah kita beriman, kita percaya bahwa kita mendengarkan suaranya, kita pasti bisa mendengarkan suaranya. Kenapa? Karena iman adalah syarat untuk menerima apapun dari Tuhan, termasuk mendengarkan suaranya. Iman membuka telinga kita, dan iman membuat kita percaya bahwa Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Ya, dia berbicara kepada Anda, dia berbicara kepada saya, dan dia memanggil kita dalam satu hubungan. Ya, kita tahu bahwa di dalam Alkitab banyak sekali Tuhan menyatakan atau membuat eh, apa namanya perumpamaan tentang hubungan antara Tuhan dan manusia. Misalnya Bapa dan anak, misalnya pokok anggur dan ranting, misalnya sahabat, misalnya
gembala dan domba. Misalnya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Ini adalah sebuah relationship. Ini adalah sebuah hubungan, ya. Dan hubungan, basic dari hubungan adalah komunikasi, ya. Basic dari hubungan adalah komunikasi. Jadi Alkitab sudah memberikan kita perumpamaan-perumpamaan antara hubungan kita dengan Tuhan. Maka kalau perumpamaannya adalah tentang hubungan, basic dari hubungan adalah ya komunikasi, obrolan, gitu ya. Maka ketika kita meyakini bahwa kita dengan Tuhan bisa memiliki hubungan, berarti kita juga bisa memiliki komunikasi. Dan kalau begitu, maka percakapan dengan Tuhan adalah hal yang normal. Ya, kenapa? Ya karena komunikasi adalah basic dari relasi, dari hubungan, gitu kan? Nah, kita dirancang untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita dirancang untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, maka kita harus percaya dan kita harus mendengarkan suaranya, dan ketahuilah bahwa kita akan mendengarkan suaranya. Itu yang harus kita imani sehingga kita bisa mendengarkan suaranya. Tuhan Yesus memberkati.